Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Berkita pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, masjid kita lagi direnovasi, mudah-mudahan dapat selesai dengan cepat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin. Dan kita doakan mudah-mudahan secara moral dan material pembangunan ini tidak mengalami kendala. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana mengajak mereka yang munafik, mengajak mereka yang musyrik, mengajak mereka yang kafir untuk masuk Islam, untuk menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik, tidak saja baik lahirnya, juga baik batinnya. Secara batin dia beriman, secara lahir dia beriman. Inilah risalah Nabi Muhammad yang membahagiakan itu. Dan mudah-mudahan kita bagian dari kebahagiaan itu. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada BKM Masjid Al-Ikhlas yang sedang memberikan pelayanan prima bagi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih nyaman, lebih aman. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap semangat walaupun kondisi kita sekarang dalam kondisi renovasi. Mudah-mudahan iman kita terenovasi terus lah ya. Terus diperbaharui, terus lebih baik dari waktu ke waktu. Tema kita hari ini kemunafikan. Lebih tepatnya infiltrasi, bagaimana musuh masuk dari dalam dan seakan-akan mereka adalah kawan kita. Ini adalah paling jahat lah ya, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang rugi bukan kita loh. Yang rugi siapapun yang melakukan kemunafikan itu. Dia akan tersiksa secara batin di dunia sebelum tersiksa permanen di akhirat dan letaknya paling bawah dari neraka. Kalau paling bawah dari neraka itu artinya tempat yang paling banyak gosong lah ya. Ibu-ibu kalau masak nggak diangkat, bawahnya gosong berkerak, itulah kondisi kaum munafik. Jadi sebenarnya ini lebih dari keprihatinan kita. Mudah-mudahan Ustadz Jenal nggak munafik dan bapak-bapak, ibu-ibu nggak munafik juga lah ya. Ini introspeksi untuk diri kita pertama dan utama, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Kesimpulannya ada 6 di ayat yang 6, agak panjang hari ini tapi kita bisa singkat dan pertegas, padatkan. Yang pertama, munafik tidak pernah setia pada janji. Siapakah munafik itu? Munafik ada dua. Munafik keluar dari Islam, inilah dia yang pertama dan utama dari definisi munafik, yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Yang kedua munafik akhlaki ya, atau munafik muslim munafik ya. Ada orang Islam tapi melakukan perilaku tingkah laku seperti orang munafik tapi dia Islam. Di antaranya kalau berkata dia berdusta, iza wa'ada akhlafa, berjanji diingkari, iza tumina khona, diberi amanat dia khianat. Ini ciri-ciri munafik dan boleh jadi orang Islam melakukan itu. Dan kita berharap kita tidak orang yang mengumbar janji kemudian mudah pula mengingkari. Kita bukanlah manusia yang diberi amanat kemudian berkhianat, atau kita tidaklah orang yang tidak bisa dipegang cakapnya karena banyak kali bohongnya. Inilah definisi dari munafik yang kedua ini. Yang kita bahas ini adalah munafik yang betul-betul imannya tak ada. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia lisannya berkata, aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari akhir, tapi itu hanya di lisan. Wa ma hum, sementara mereka itu tak beriman. Sholat
Abdullah bin Ubay bin Salul, bapaknya munafik itu sholat. Iza apa? Iza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau disuruh sholat, sholatnya bermalas-malas. Kalaupun dia semangat, maka semangatnya bukan karena Allah, tapi yuraunan nas, hanya untuk cari perhatian, karena memang di hatinya bukan iman, di hatinya kekafiran yang dikenal di dalam hatinya kafir, di dalam lisannya iman. Inilah yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Ciri di sini disebutkan tidak setia pada janji, karena ini dalam suasana perang. Seharusnya kita membela Nabi Muhammad, sama ada perang buat Ahzab, buat Paret, buat Khandaq yang begitu lebar, Nabi Muhammad ikut di situ andil dan seharusnya kita dukung. Tapi ini dukung ece-ece. Dalam perang pun begitu juga, harusnya membela umat Islam melawan pasukan Ahzab, tapi ternyata mendukungnya juga ece-ece. Yang dikenal dalam bahasa agama tidak setia pada janji. Yang kedua, siapapun tidak dapat lari dari takdir kematian. Jangan sampai berpikir kita senang di atas penderitaan orang lain, kita betul-betul nggak bisa terkena batunya. Tidak Bapak. Kita yang menggali lubang, ujung-ujungnya biasanya kita sendiri yang jatuh. Kalaupun kita selamat di dunia, tapi kita tak akan pernah selamat dari azab Allah di akhirat. Saya, Bapak, Ibu pasti wafat. Jadi ini introspeksi diri kita lah. Siapapun yang suka jahilin orang, ganggu orang lain, atau bermain muka dua, mati bertemu dengan Allah kena siksa. Atau yang ketiga, bagi Allah menyiksa munafik di dunia ini mudah. Jadi jangan sampai berpikir ketika kita melakukan kemunafikan seakan-akan membela Islam, rupanya kitalah musuh di balik itu semua. Seperti Senok Orange yang menghancurkan Muslim di Aceh sehingga terjajah. Wah, kalau jubahnya lebih hebat dialah dari saya. Fasih bahasa Arabnya lebih hebat dia. Hafal Quran 30 juz gak tanggung-tanggung. Munafik Bapak. Tapi hafal 30 juz. Orang Islam aja gak hafal Quran. Nah, tapi walaupun begitu, inilah tersiksa batinnya. Bukan berarti kita baca Quran, hafal Quran, tenang hati walaupun tak banyak. Dia hafal 30 juz karena niatnya ingin menjatuhkan Islam, tersiksa di dunia sebelum di akhirat. Kemudian yang keempat, munafik musuh dalam selimut yang terus mengganggu, menggoda. Gimana pun Bapak harus terganggu. Bagaimanapun Ibu harus terganggu. Tapi sebenarnya kita yang dekat dengan Allah, kita dibela oleh Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah, Nabi Muhammad dikawani, diawasi, dilindungi oleh Allah. Maka yang kelima, pesan penting bagi kita yang melakukan tindakan-tindakan kemunafikan, mudah-mudahan bisa kita usaikan dan kita khatamkan hari ini. Udah tidak lagi untuk kemunafikan. Karena apa? Karena keuntungan dari kemunafikan itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kerugian di neraka. Gak ada enaknya sedetik nikmat jika berujung dengan penderitaan seumur hidup, ya kan? Maunya kita sakit sedikit, nikmatnya banyak, kan begitu? Cabut gigi atau diobati gigi, sakit memang diobati itu, ya kan? Tapi habis itu makan enak. Atau kita nggak usah berobat, biarkan setiap makan berobatlah, jangan, nggak mau. Nanti waktu makan, udah semua nggak enak lah itu. Bagus diobati, enak makan, kan begitu. Inilah orang yang cerdas itu. Kita mau keuntungan besar, bukan keuntungan kecil. Maka yang terakhir, keuntungan iman dan amal soleh itu surga dan ridho Allah. Ayo kembali kepada pangkuan iman. Ayo kembali kepada pangkuan Islam. Ayo kita raih surga, kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka mari kita sama-sama membaca ayat 15-20 ini, kita mulakan dari ta'awun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula qul lan yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatl wa idzan la tumatta'una illa qalila qul man dzallazi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nafira qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tunal ba'sa illa qalila asihatan alaikum wa iza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaik taduru a'yunuhum kallazi yughsha alaihi minal maut fa iza zabal khawfu salafukum bi alsinatin hidadin asihatan alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira yahsabunal ahzaba lam yazhabu wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an ambaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Shadaqallahul azim. Ya, walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallunal adbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya mereka ini membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Nabi, kalau nanti ada perang lagi, aku ikut dengan kamu. Sayang aku gak ikut perang Badar. Sayang aku gak ikut perang Uhud. Nanti kalau ada perang, aku ikut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dia sebenarnya bukan mengikat janji dengan Nabi Muhammad, tapi sebenarnya dia mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya janji-janji kita itu disaksikan oleh Allah. Ana salisu suraka, kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah pihak ketiga dalam hadis qudsi. Aku adalah pihak ketiga dari dua belah pihak yang transaksi. Pihak pertama, pihak kedua, saksinya memang ada dua orang, tapi di balik itu ada Allah yang menjadi saksi. Selama kita bekerja sama, Allah mudahkan urusan kita. Tapi kalau sudah ada niat ingin menipu satu dengan yang lain, Allah lepas tangan. Malam yakun ahaduhumal akhor, selama tidak ada pengkhianatan di antara kedua belah pihak. Jadi sebenarnya al-barokah ma'al jamaah. Kalau kita bekerja sama, kata orang sekarang itu kolaborasi lah ya, kerjasama. Ini adalah ciri zaman milenial. Zaman sekarang kalau berdiri sendiri kalah Bapak. Kita harus kerjasama. Dan Allah mendukung itu. Utama dan pertamanya Allah mendukung itu. Maka kalaulah kerjasama ini baik, nawaitunya lillah, wah Bapak Ibu kaya kita gara-gara kambing dan lembu ini Bapak. Gak usah kirim dari Australia. Orang Medan, orang Sumatera Utara bisa mencukupi kambing dan lembunya. Ini permasalahannya jujur atau enggak orang itu. Ini yang paling payah ini. Ya kan? Kalaulah jujur, kita beli kambing atau lembu setelah Hari Raya Idul Adha,
kita gemukkan, beli 8 juta, gemukkannya buatlah nanti akhirnya 10 juta. Kita jual sudah dapat 16 juta. Untung 6 juta dalam jangka setahun. 1 ekor lembu. Penggemukannya. Dan itu kaya loh. Gak ada pengangguran umat Islam Sumatera Utara ini. Cuman permasalahannya bisa nggak kita jujur? Ada pengkhianatan kadang-kadang. Dulu Pak siapa? Menteri dari P3 itu bagi-bagi lembu itu. Siapa namanya? Bahtar Hamzah siapa? Iya, iya Pak Bahtar Hamzah. Bagi-bagi lembu. Habis tuh lembu dipotong, maunya biar beranak pinak, biar bangsa Indonesia ini tidak ngirim lembu dari Australia. Tapi apa yang terjadi? Pak, nggak ada makanannya, udah habis dipotong semua lembunya. Gagal. Padahal sebenarnya nawaitunya bagus sekali. Wa kana ahdullahi mas'ula, janji kita dengan kawan kita itu janji kita dengan Allah dan itu dipertanyakan. Walaupun orangnya sudah lupa, tapi kalau kita janji kita penuhi. Inilah dia yang pertama dan ini terjadi bagi kaum munafik yang ada di Madinah. Pada waktu perang Badar, perang Uhud mereka mengatakan kami setia akan berperang, maka terjadi perang Ahzab. Mereka lah yang menjadi pengkhianat menusuk dari belakang. Ada orang-orang tertentu yang sudah dimaafkan atas dasar bahwa untuk selanjutnya mereka akan berkelakuan baik. Kemudian ternyata pengecut munafik ini oke lah, gak ikut perang gak apa-apa lah. Nanti kalau ada perang ikut oke. Waktu perang Uhud mereka juga sudah mengkhianati, gak apa-apa lah kata Nabi. Ini perang Ahzab bela. Rupanya sudah watak Bapak. Pengkhianat tetap pengkhianat walaupun kita tetap berpikir positif ya kan. Ya, maka munafik tidak pernah setia pada janji. Inilah dia. Di antara tanda kemunafikan kata Hasan Al-Basri adalah berbeda antara hati dengan lisan. Kita sudah bilang tadi, yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir tapi fi qulubihim wa ma hum bimumin. Berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dengan sesuatu yang nampak. Berbeda antara yang masuk dengan yang keluar. Maka kullan yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli. Orang munafik itu paling takut mati Bapak karena nggak ngakui adanya surga. Dia tahu you only live one. Hidup ini sekarang di dunia. Kalau mau kaya, kaya di dunia. Nggak ada namanya surga. Maka kalau nggak bisa kaya dengan cara baik-baik, dengan cara haram dan kasar pun jadi. Itulah munafik. Segala cara dilakukan biar eksis. Tapi ujung-ujungnya mati loh. Orang kaya mati, orang miskin mati, yang beriman mati, yang munafik juga mati. Iya. Walaupun mungkin mati nggak terbunuh dia awil qatli. Dia nggak terbunuh, tapi tetap saja mati. Saya akan wafat, Bapak Ibu semua akan wafat. Yang terpenting bagi kita yang beriman bagaimana wafat masuk surga lah, ya kan? Wa idzan la tumatta'una illa qalila. Yang munafik ini Bapak Ibu, terkadang mereka bisa menikmati kenikmatan dunia, tapi itu qalila, little, sedikit. Satu hari di surga 50.000 tahun usia dunia. Jadi nggak ada apa-apanya dunia ini. Satu hari di neraka 50.000 tahun usia dunia. Jadi kalau dibilang sedikit ya sedikit. Kata hadis Nabi, dunia ini dibandingkan dengan akhirat gak lebih dari sehelai sayap nyamuk. Nyamuknya sudah kecil, itu bukan seluruh nyamuk. Sehelai sayap satu. Bukan seluruh sayap pula tuh. Sehelai sayap nyamuk. Itu dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Hitungannya sehelai sayap nyamuk. Maka kalau kata Allah, qalila itu betul-betul little and very little gitu loh ya. Kecil dan sangat kecil, sedikit dan sangat sedikit. Orang pengecut dalam suatu peperangan biasanya tak dapat menyelamatkan diri dari maut. Walaupun selamat tetap saja seorang yang munafik akan wafat. Siapapun tidak dapat lari dari takdir kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah.
Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian, kendati kalian berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Ya, An-Nisa 78. Kul man zallazi ya'simukum minallah. Kalau tadi ceritanya mati ya. Sekarang bagaimana kalau hidup ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakanlah wahai bapak-bapak, ibu-ibu dan Ustadz Jainal. Siapa yang dapat menolong kalian wahai orang munafik dari Allah jika Allah menurunkan musibah malapetaka bencana kepada kalian? Tidak ada yang bisa nolong. Kalau semua orang ingin ngangkat bapak, Allah nggak restui, nggak jadi terangkat itu bapak. Semua orang larang Ustadz Jainal untuk jadi profesor, kalau Allah restui jadi itu. Anta turid, wallahu yurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Bapak mau, Allah mau, keinginan siapa yang jadi? Keinginan Allah lah. Bapak nggak mau, Allah mau, jadi. Kita mau, Allah tak mau, jadi. Nggak jadi. Maka kita hanya bisa mengatakan, insya Allah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Ada jutaan cara bagi Allah buat Bapak Ibu naik haji. Tapi ada jutaan cara juga buat Bapak Ibu tak bisa berangkat. Kita hanya ingin mengatakan, insya Allah saya berangkat haji tahun depan misalnya. Ya kan? Bukan bisa bilang insya Allah. Sudah dapat koper, sudah di asrama haji, bisa pulang balik. Yang lebih sedihnya sudah sampai Jeddah pun ada yang pulang balik. Karena Allah belum berkehendak. Begitu juga ini. In aroda bikum su'a. Maka yang kamu imani itu yakini sepenuh hatilah. Jangan kau bilang saja amanna billah wa ma hum bimu'minin. Kasihan kau, kata Nabi Muhammad. Bukan kasihan Allah, bukan kasihan aku. Aku jujur, aku bahagia. Yang namanya pura-pura enak enggak? Pura-pura bahagia, bahagia enggak? Enggak lah ya. Ya kan? Pura-pura senang, senang enggak? Ya enggak lah. Maka au aroda bikum rahmah, lihat. Nabi Muhammad disuruh Allah, kalau Allah menurunkan kepadamu rahmat, maka kata Nabi Muhammad, bukalah hatimu. Ambillah hidayah Islam itu. Ada enggak orang munafik masuk Islam? Ada. Jadi dari sekian munafik itu ada juga yang kembali ke jalan Allah. Dan Nabi Muhammad enggak bilang itu. Karena endingnya adalah Islam, maka kita nilailah dia sebagai seorang Islam. Maka kita menemukan ada penjahat yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita masih berpikir dia jahat. Rupanya dia sakit selama sebulan atau 6 bulan atau setahun. Di saat itu dia beristighfar, bertobat, mohon ampun, Allah delete semua dosa-dosa dia. Husnul khotimah. Jadi kita jangan underestimate kepada seseorang. Karena boleh jadi dia husnul khotimah. Takutnya awak yang hidupnya baik wafat dalam keadaan su'ul khotimah karena terlalu menilai orang. Ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Akhirnya karena kesombongan kita, Allah buat kita mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang kita perlukan itu bukan justice, menilai orang. Tapi yang kita perlukan adalah mendoakan dia supaya husnul khotimah. Sehingga doa-doa baik itu kembali juga kepada diri awak yang mendoakan. Maka kata Allah, au aroda bikum rahmah. Orang munafik masih diberi Allah rahmat. Kapan itu? Kalau dia mau membuka hati masuk Islam. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Wahai orang munafik, kata Nabi Muhammad, ayo masuk Islam, raih rahmat Allah. Karena penolongmu hanya Allah, karena pelindungmu hanya Allah. Sayang Nabi Muhammad dengan orang munafik, dan lebih dari itu sayang Allah kepada orang munafik. Toh kalau Allah sayang, kenapa nggak diberi hidayah Pak Ustadz? Sudah diberi hidayah, tapi hatinya nggak mau dia buka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Benci kali lihat Islam Bapak. Orang kayak gini nih bagaimana mau dikasih hidayah?
buang kebencian, buka hati, Allah beri hidayah. Jalan terbaik ialah tetap berada di jalan Allah, raih rahmatnya, karena sifat manusia yang lemah masih dapat menjadi kuat jika memperoleh tobat dan karunia Allah. Ayo raih rahmat Allah melalui tobat dan karunia-Nya. Maka kesimpulan ketiga, bagi Allah menyiksa munafik itu mudah. Au arada bikum su'a. Beginilah nasib orang munafik. Tersiksa di akhirat, tersiksa juga di dunia. Sungguh orang munafik itu ditempatkan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempat yang paling bawah di neraka. Wala yajiduna lahum nasira. Tidak ada penolong bagi mereka. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Yang pertama Bapak Ibu sifatnya tak setia. Yang kedua suka kali kalau Bapak Ibu menderita. Ini munafik ini. Mu'awwiqin, menghalang-halangi. Ada sejuta cara supaya kita kalah dalam perang. Nabi Muhammad perang Ahzab. Yang ada di otaknya kalahlah Nabi Muhammad. Kalau bisa matilah Nabi Muhammad. Kalau bisa bapak belurlah sahabat-sahabat Nabi dalam perang ini. Ini lihat dalam hatinya. Jahat betul. Senang kali dia kalau kita kalah. Tapi menderita dia kalau kita senang. Kata orang Medan apa? Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Namanya munafik lah ini ya. Selamat dia senyum selamat ya. Tapi hatinya ya Allah. Kok bisa ya? Kok dia ya? Astagfirullahaladzim. Janganlah kayak gitu ya kan. Ya'lamullahul mu'awwiqina minkum, menghalang-halangi orang untuk maju. Kalau nggak bisa kita maju, doakan orang maju. Kalau bisa senanglah kita kalau orang maju. Apalagi itu sama-sama orang Islam. Yang sedihnya orang Islam bercokol, Bapak. Sedih kita. Dan tingkat universitas, nggak tahu isu sudah selesai atau belum. Dan jangan sampai lah. Dan antar sesama muslim pendidikan tinggi kok saingannya jadi tak sehat. Jangan halangi orang. Karena apa? Kalau dia berhasil, kita senanglah dengan dia. Wal qailina li ikhwani halumma ilaina. Yang kedua ciri khas munafik tadi tidak setia pada janji, yang ini penghambat. Yang ketiga apa? Gembosi. Alah, ngapain kau belajar sungguh-sungguh? Gak akan jadi profesornya kau, gak akan jadi presidennya kau. Alah, gak usah lah. Gak usah belajar, gak usah belajar. Alumma ilain, ayo. Gak usah perang. Duduk di sini kita minum kopi aja. Ngapain kerja? Kerja sibuk, tak kerja 1.500, kojo tak kojo 1.500 katanya kan. Ngopi aja kita sini sampai sore. Koyok dulu, kombur dulu kita. Astagfirullahalazim. Kayak ginilah bangsa yang besar itu pada zaman Nabi Muhammad, ada penggembos. Jangan sampai sekarang pun kita bagian dari penggembos itu. Bapak Ibu, Indonesia ini alhamdulillah demografinya tinggi ya. Anak muda 70% loh sekarang. Di luar negeri orang tuanya 70%. Di Indonesia generasi Z ini 70%. Kalau anak kita nggak kita asah, waduh ini zaman serba tidak jelas, ini disruption. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu established nyaman, sekarang sudah mulai ditinggalkan. Tapi di sisi lain, ada orang penghasilan 1 bulan 1,5 M hanya gara-gara online, jualan online. Berapalah bersihnya? 300 juta nggak kemana itu Pak sebulan. Kalaulah kita kemudian bermalas-malasan mau jadi generasi apa? Walayatun ba'sa illa qalila. Ini generasi stroberi katanya ya kan. Gak bisa susah sedikit. Zaman Nabi kaum munafik ini. Jangan pula anak-anak kita gak bisa susah. Sedikit malas, gak bisa, capek, nanti, tar katanya ya kan. Disuruh perang, aduh, iya aku perang sedikit. Gak ada seriusnya kerja Bapak. Maka dalam hidup ini, bukan kemampuan yang menjadi masalah. Yang jadi masalah apa? Kemauan. Kalau mau, semua bisa dilatih. Apa yang gak ada di YouTube, di internet sekarang. Tapi kalau memang gak tak mau, Bapak.
Nauzubillah, entah betul entah enggak, sepeda motor hilang 60 pada waktu hari ulang Merdeka Walk gitu. Ini kan mental gimana, mental instan gitu ya kan. Harusnya janganlah. Kita mau senang-senang kok bisa bergembira di atas penderitaan orang lain. Ya, ini ciri-ciri kemunafikan. Selalu ada yang mengajak kebaikan dan keburukan. Mukmin tetap mendukung kebaikan, menolak keburukan, walaupun yang baik itu sedikit. Rupanya yang baik itu sedikit, Bapak. Alhamdulillah Nabi menang pada perang Ahzab. Sehingga bunyinya kalau Idul Adha, ini kan perang pada bulan Ramadan, maka Syawal kita bertakbir, diantaranya Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Allah yang nolong, nasara 'abdah wa hazamal ahzab, hancur semua pasukan sekutu. Jadi sebenarnya waktu takbir kita itu, takbir membangkit etos kerjalah, membangkit semangat kebersamaan, bahwa umat Islam itu bisa. Jangan sampai lembu dan kambingnya itu pun masih impor gitu loh. Nah, ini semangat ekonomi Islam bangkit gitu ya kan. Jangan menjadi masyarakat atau bangsa yang konsumtif. Ayo kita menjadi bangsa yang produktif gitu ya kan. Kawan-kawan yang pintar ajari sesama. Karena kalaupun berhasil umat Islam yang bangga. Ini namanya persaingan sehat lah. Orang lain tentu saja berusaha menyalip kita. Tapi kita yang baik ini harus saling mendukung satu dengan yang lain. Maka munafik musuh dalam selimut yang terus mengganggu. Halumma ilaina, nggak usah semangat-semangat kali. Terus menggoda. Nauzubillah min zalik. Asihatan alaikum. Mereka kikir kepada kalian. Ada bukhel, bakhil itu kikir terhadap diri, kikir terhadap orang lain. Tapi kalau asihah itu kikir ke orang lain untuk diri dia foya-foya. Bisa sekali makan sampai 1 juta, tapi kalau sedekah 10.000 atau 2.000 gitu ya kan. Nah, ini kikir kepada orang lain. Dalam kondisi perang Ahzab, Nabi Muhammad gali lubang namanya buat Khandaq itu, lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter. Jadi kalau kuda lompat, pasti nggak sampai ke ujung, dia masuk ke bawah. Kalau sudah masuk ke bawah, dia nggak akan bisa naik ke atas. Dalam itu paret, bukan kayak paret depan masjid kita lah ya. Cuman 30 cm atau berapa, sehingga orang anak kecil pun bisa lompat. Saking kan dalamnya. Kondisi peceklik, Nabi Muhammad nggak banyak persediaan makanan, harus kerja. Ramadan lagi Bapak Ibu. Apa yang terjadi berikutnya? Ada orang-orang munafik ini cukup makan tapi disembunyikannya, nggak mau dibagikannya. Ada pula orang miskin susah, makanan cuma sedikit, dibagikannya. Nabi, maaf ya, aku punya makan tapi sedikit. Jangan bilang-bilang dengan orang. Ini cukup untuk Pak Nabi aja. Nah, datang Nabi, wahai sahabat, kumpul semua, ini ada makanan, kawan kita lagi sedekah. Astagfirullah Nabi, gak cukup ini. Udah, bungkus pakai sapu tangan, Nabi bagikan aja. Bagi semua sahabat dapat. Hanya untuk kamu. Orang baik banyak caranya. Maka kata Nabi, kata malaikat setiap pagi, Allah ma'ati mufiqan kholafan wa'ati mumsikan talafan. Yang baik wahai ya Allah, kata malaikat doakan kita, siapa yang bersedekah tiap hari, ganti lebih banyak dan berkali-kali lipat. Tapi siapa yang pelit, hancurkan keberkatan, hancurkan manfaat dari uang atau harta yang dia miliki. Inilah asihatan alaikum fa iza ja'al khaufu ra'aitum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu melihat mereka memandang kepadamu dengan mata berbelik-belik, berbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Inilah orang munafik. Ketika Nabi Muhammad nampaknya tenang, dia akan, gimana ini strategi kita. Ketahuan nggak kita ini orang munafik? Ketahuan nggak borok kita, belang kita ini? Ketahuan nggak? Aduh, nggak nyaman. Ada kelihatan mata orang yang nggak nyaman itu kan ada ya kan? Ya kan? Nah, inilah di kondisinya. Kalaziuk alai minal maut. Masih ada di dunia, tapi perasaannya sudah aduh. Jadi ada penelitian mengatakan
manusia anak-anak sekarang tuh 830 diteliti. Mana merasa bersalah? Ketinggalan HP di rumah atau nggak sholat maghrib? Rupanya ketinggalan HP di rumah lebih banyak daripada nggak sholat maghrib. Padahal yang ditanya itu semuanya orang Islam. Kenapa? Karena kalau ketinggalan HP di rumah ada rahasia ketahuan istri jadi bahaya ya Pak ya. jadi wah was-was takut aduh gimana ini seakan-akan mau mati. Ketinggalan HP, nggak sholat, anteng aja itu. Nggak ada merasa dosa loh. Faiza zahabal khaufu salakukum bi alsinatin hidad. Apabila ketakutan hilang, mereka mencaci kalian dengan lidah yang tajam. Waduh, mulutnya itu, waduh, Nabi Muhammad ini nggak adil, Nabi Muhammad ini nggak jujur, masa kami nggak dikasih. Waduh, mulutnya luar biasa, tajam, lidah yang tajam. Alal asihatan alal khair, nggak ada baiknya untuk kikir untuk berbuat baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala jelas ini munafik i'tiqadi, ulaika lam yu'minu, mereka itu nggak beriman. Jadi ini i'tiqadi, memang nggak ada iman dalam hatinya. Fa'ahbatallahu a'malahum, maka semua nilai baik mereka nol. Kalaupun mereka berbuat baik nol. Karena perbuatan baik mereka itu hanya kamuflase, penipuan, supaya kita terjebak dalam jebakan Batman untuk kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Allah sangat mudah mendilet semua kebaikan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata-kata fa'ahbatallahu a'malahum di sini memberi kenyamanan bagi kita. Bapak, saya ini terkadang juga gak ikhlas-ikhlas sekali ya kan. Kadang ikhlas, kadang enggak, kadang mau berbuat baik sepenuh hati, kadang-kadang terpaksa gitu ya kan. Nah, apakah ketika kita enggak ikhlas nilai kita menjadi nol? Tidak, karena kita masih beriman. Siapa yang nilainya nol kalau tak beriman? Jadi kalau kita yang beriman tapi kurang ikhlas gimana ini Bapak? Gak apa-apalah, lebih bagus sholat maghrib walaupun tak ikhlas daripada nunggu ikhlas baru sholat maghrib. Gimana, cocok itu ya? Aku nggak mau sholat maghrib, kenapa? Nggak ikhlas aku. Jadi kenapa aku nggak sholat maghrib? Kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Ngapain aku sholat maghrib kalau nggak ikhlas? Ini kamuflase, ini penipuan ini. Mau ikhlas mau nggak ikhlas Ramadan itu wajib. Mau ikhlas mau nggak ikhlas kalau mampu naik haji itu wajib. Mau ikhlas mau nggak ikhlas bayar zakat mal 2,5% itu wajib. Nah, kalau ada rezeki berlebih sudah bayar zakat mal bolehlah kurban ya kan. Nah, itu dia. Maka bukan hal yang luar biasa bahwa perbuatan orang itu jatuh tiada berguna. Fa'ahbatallahu a'malahum, karena ada niat yang tak ikhlas di balik itu. Jadi ini tuh orang munafik. Niat tak ikhlas itu artinya apa? Karena memang tidak ada niat lillahi ta'ala. Ikhlas itu apa sih Pak Ustaz? Ikhlas itu surat Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad. Jadi orang ikhlas itu pasti berbuat untuk Allah. Kita kan berbuat untuk Allah. Jika kemudian masih aduh kayak mana lah ya aku mau sedekah tapi oh, aku sedekahkan juga tapi itu gak apa-apa lah tetap dapat pahala karena kita masih niatnya lillahi ta'ala dan itulah belajar. Ikhlas itu perlu belajar. Bagaimana sholat akan ikhlas kalau nggak pernah sholat? Bagaimana zakat akan ikhlas kalau nggak pernah zakat? Bagaimana haji akan ikhlas kalau nggak berangkat haji? Maka kita menemukan orang yang dulu haji, kau tak kau masa kau paksa aku haji, kata sang istri, kata sang suami kepada sang istri. Aku nggak mau naik haji dulu, masih banyak dosaku. Alhamdulillah pergi haji pulang ya Allah. Kenapa lah nggak dari dulu kau daftarkan aku haji, kata sang suami kepada sang istri, berterima kasih dia. Nah ini maka kelima, keuntungan dari kemunafikan sangat kecil jika dibandingkan dengan kerugian di neraka. Ya. Janji Allah kepada orang munafik dan kafir. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqat wal kuffar. Allah menjanjikan mengancam orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam,
khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Cukup neraka itu bagi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita tidak mau menjadi munafik? Karena nggak enak masuk neraka. Saya tak mau masuk neraka, Bapak Ibu tak mau masuk neraka, maka saya tak mau jadi orang munafik dan menjadi orang kafir. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Terakhir, yahsabunal ahzaba lam yazhabu. Mereka mengira bahwa golongan-golongan sekutu, tentara musuh sekutu itu belum pergi. Sangka mereka, tepuk tanganlah mereka, ih, kalah Nabi Muhammad nih. Menanglah orang kafir, menanglah orang kafir dan ahli kitab ini. Rupanya kaum kafir, ahli kitab itu sudah lari karena kena rihan wadunu dan lam tarauha. Ada tentara dari angin dan ada tentara dari malaikat yang membuat pasukan yang berada di seberang parit itu akhirnya lari kocar kacir. Sangka mereka masih ada. Iyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil arab. Jadi dia senang kalau Islam kalah. Rupanya Islam menang. Tapi kalaulah orang Ahzab itu masuk, mereka yang pertama kali ingin lari, datang kembali nih saya, mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang Arab Badawi, lari keluar Madinah Al-Munawwarah itu. Sambil tanya-tanya, gimana? Menang gak Islam? Maunya kalah gitu ya kan. Yas'aluna an ambaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Kalaupun mereka ada, mereka gak akan mau berperang. Jadi kondisinya ada tiga di sini. Mengharap Ahzab menang. Yang kedua, kalau mereka menang, mudah-mudahan mereka, kalau Ahzab menang, mudah-mudahan mereka tak terbunuh. Yang ketiga, kalaupun mereka terpaksa harus berperang, ecek-ecek perangnya. Illa qalila. Nabi dan sahabat serta para mukminin pasti mendapat kemenangan yang sungguh meyakinkan. Kesimpulannya, rupanya Ahzab kalah. Siapa orang munafik ini? Nabi Muhammad agak payah menghukum mereka. Tapi ada munafik dalam segi perjanjian. Itulah Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Mereka adalah ahlu kitab Yahudi yang punya MOU dengan Nabi Muhammad untuk tidak boleh menusuk dari belakang. Ini kota Madinah, kota kita bersama. Mau agama apapun yang menyerang, sama ada kita di dalam kota ini, ahli kitab Yahudi, Nasrani ataupun Islam, ayo kita bela negara kita. Rupanya mereka bersekongkol dengan munafik dan bersongkol pula dengan kaum kafir Quraisy. Jadi sebenarnya perang Ahzab ini sudah kalah telak Nabi Muhammad dan sahabat. Dikeroyok dari depan, dikeroyok juga dari belakang. Alhamdulillah ditolong Allah. Maka takbir kita shadaqa wa'dah wa nasara 'abda. Benar janji Allah. Kalau bukan janji Allah dah kalah. Nasara 'abda. Ini betul-betul pertolongan Allah. Wa hazamal ahzaba wahda. Kaum kafir kalah karena memang karena memang mereka mengkhianati janji. Keuntungan iman dan amal itu surga dan ridha Allah. Mukmin itu beruntung dunia akhirat. Inilah dia kesimpulan yang tadi sudah kita sebutkan. Kita baca sekali lagi. Munafik tidak setia pada janji. Siapapun tidak dapat lari dari takdir kematian. Bagi Allah menyiksa munafik itu mudah. Munafik musuh dalam selimut yang terus mengganggu dan menggoda. Keuntungan dari kemunafikan sangat kecil jika dibanding dengan kerugian di neraka. Keuntungan iman dan amal itu surga dan ridha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah, yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.